Halo teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Dan jangan kaget kalau kali ini saya juga memakai kostum atau jersey dari tim Zebra, La Vecchia Signora Juventus yang kemarin dihajar babak belur, tak berdaya di Stamford Bridge menghadapi The Blues, juara bertahan Liga Champions, Chelsea. Nah, ini hanya sebagai rasa hormat saya karena Juve bermain agak meningkat dibandingkan kalau dengan pertandingan pertama, padahal mereka menang di Stadion Juventus pada 30 September yang lalu. Namun secara umum mereka kalah telak dalam penguasaan bola cuma 26%, sementara Chelsea itu sampai 74%. Bahkan Juventus di kandang mereka itu hanya 6 kali menembak dan 1 on target. Corner kick pun mereka hanya 1 saat itu, jauh dibandingkan dengan Chelsea. Namun Chiesa bisa memberikan 3 poin dan akhirnya mereka bisa menang. Walaupun itu banyak yang mengatakan secara ada keberuntungan. Nah, kemudian mereka kemarin itu ke Stamford Bridge atau Rabu dini hari menghadapi Chelsea. Saya mengangkat sebuah judul yang bagi pendukung mungkin Juve agak kurang berkenan ketika saya memberikan bagaimana si nyonya tua ini mampir ke Stamford Bridge, tetapi mereka akan pulang tanpa senyum. Dan memang itu terbukti kemarin. Walaupun memang ada reaksi keras dari para pendukung Juve yang bisa mengatakan, jangan direndahkan dong tim kami. Ya bukan merendahkan, tetapi ini fakta yang saya lihat. Kalau di pertandingan pertama, katakan walaupun mereka menang, tapi mereka bermain hancur-hancuran saat itu. Tidak layak sebenarnya untuk bisa menang, tapi karena ada gol Chiesa aja. Namun dari semua statistik mereka kalah. Itu bisa melihat bahwa operan mereka itu hanya 200 sekian, kalah jauh dengan Chelsea. Nah, di Stamford Bridge mereka ada peningkatan 400 sekian pergantian operan bola dari kaki ke kaki. Kan ini meningkat 200 lebih dibandingkan ketika mereka tuan rumah. Mereka masih bisa menembak 8 kali ke gawang Chelsea yang dikawal oleh Mendy. 2 diantaranya on target. Nggak usah bicara lah dengan Chelsea. Chelsea itu 21 tembakan, 8 on target. Ya, penguasaan bola juga dari Juve itu 45%, lebih tinggi dibandingkan pertandingan pertama pada akhir September lalu. Jadi kemarin itu atau tadi pagi itu 55-45 masih untuk Chelsea. Mereka masih punya dapat 3 tembakan corner kick. Jadi dari segi ini agak meningkat, namun mereka akhirnya harus kalah telak, ya. Tidak berkutik sama sekali. Kalau bisa dari level atau kualitas, memang mereka layak kalah. Diobok-obok habis oleh Chelsea. Memang Allegri coba memainkan tidak dengan 3 back. Kalau 3 back lebih habis lagi. Bisa di atas 5-6 gol. Bahkan kemarin tadi pagi juga saya bisa melihat Chelsea bisa menang lebih besar lagi, ya. Untung masih ada 4 gol, cuma 4 gol yang tercipta. Jadi memang layak menang Chelsea dan layak kalah bagi Juventus. Tidak ada yang bisa membantah ini. Mereka kemarin tadi pagi itu saya lihat itu kalah segalanya, ya. Dari semua aspek mereka itu kalah. Jadi ini harus diakui dan Allegri, saya kira sportif mengatakan itu bahwa mereka memang menerima itu kekalahan dari Chelsea. Ini juara bertahan Liga Champions, tampil luar biasa di liga musim ini, di IPL maksud saya. Walaupun ada kebangkitan dari Juve dengan 2 pertandingan terakhir di Serie A mereka bagus, clean sheet, namun posisi mereka tetap masih ada di bawah. Mereka dalam tren menurun di Serie A musim ini, ada di posisi ke-8. Ya, agak jauh ya posisi mereka. Untuk bisa menjadi juara saya pikir selesai di Serie A, kecuali bersaing untuk masuk di Liga Champions. Nah, saya kembali ke pertandingan melawan Chelsea. Bagaimana Tuchel ini bisa menempatkan pemain-pemain yang pas pada posisinya. Tadinya saya berharap melihat bahwa Christensen akan masuk di belakang untuk bermain dengan Thiago Silva dan Rudiger. Tetapi Trevor Chalobah yang dimainkan, anak muda ini yang dimainkan di sana. Juga di kanan mungkin banyak yang melihat bahwa Azpilicueta akan dimainkan. Tapi Azpi duduk di bangku cadangan, nanti masuk babak kedua. Reece James memang pemain paling tepat, ya, berdua dengan Ben Chilwell yang ada di kiri. Di tengah adalah N'Golo Kante dan juga Jorginho. Dengan 3-4-3 atau bisa berubah dengan varian, bahkan ada Pulisic agak didorong ke depan dengan 2 yang ada di belakang, Hudson-Odoi dan Ziyech. Ini bagus sekali, ya. Tidak ada yang menduga juga bahwa Pulisic akan dimainkan lebih awal, padahal di bench itu ada Lukaku dan Timo Werner. Tapi Tuchel ini coba bermain dengan mengadopsi bermain false nine dia tanpa Kai Havertz, tetapi Pulisic yang dimainkan.
orang menganggap bahwa nomor 9 yang ada di sana yaitu Lukaku atau Werner, tapi tidak dimainkan sama sekali Lukaku. Werner main di babak kedua. Artinya bagaimana pemikiran yang cerdas dari Tuchel ini untuk bisa meredam cara bermain dari Allegri yang coba dengan 4-4-2. Allegri takut bermain, saya pikir akan bermain dengan 3 back ya. Walaupun mereka punya back-back yang katakan bagus di sana, tapi agak berat mereka bermain dengan 3 back. Ini akan lebih hancur mereka. Dengan 4 back kan peningkatan mereka ada. Dalam ball position juga mereka agak meningkat dibandingkan pertandingan pertama. Perpindahan bola juga bagus ya. Karena di sisi kanan juga situ ada Cuadrado, walaupun dia tidak mampu, agak kewalahan menghadapi tekanan dari Ben Chilwell dan Hudson-Odoi. Akhirnya dia ditarik keluar ya. Kemudian bagaimana juga di sebelah ada Alexandro yang bermain juga untuk bisa mengawal. Jadi dengan 4 pemain ini saya pikir ini cukup untuk bisa menjaga keseimbangan di belakang pertahanan Juve. Dengan ada 4 pemain juga yang ada di tengah. Namun tidak cukup bagi Locatelli atau Bentancur untuk bisa bertarung menghadapi Kante, menghadapi Jorginho di sini. Sehingga membuat Allegri itu harus menarik 2 pemain ini keluar ya. Ada pergantian-pergantian, Dejan Kušević masuk di babak kedua, termasuk Dybala juga oke, De Winter juga bisa masuk di sana. Tetapi tidak ada mengubah permainan dari Juve karena memang mereka dalam tekanan, dan kalau bisa melihat dari pertandingan di Stamford Bridge itu seakan level mereka itu memang di bawah dari Chelsea. Nah, untuk bisa menjadi juara di Champions walaupun Juventus ini lolos bersama dengan Chelsea, ini berat. Kalau bermain seperti ini Juve sulit untuk bisa menjuara Liga Champions. Dan mereka jarang bisa dipukul, dihantam dengan 4 gol tanpa balas. Terakhir mereka kalah di Liga Champions itu dengan skor gede, telak itu pada final 2017 menghadapi Real Madrid di Cardiff Millennium ya saat itu di Wales. Dan 2 gol dari Ronaldo, Casemiro saat itu, dan juga Asensio itu memupuskan ambisi dari Buffon dan kawan-kawan. Mereka hanya bisa mendapatkan 1 gol lewat Mario Mandzukic. Itu kekalahan terbesar mereka di Champions sebelum dihajar oleh Chelsea di Stamford Bridge ya. Dan kembali ke Tuchel, artinya ini dia tidak memaksakan Lukaku untuk main, tapi Werner yang dicoba untuk bisa main, dan Werner bisa menjawab itu ya. Ketika Pulisic keluar, Hudson-Odoi juga ditarik keluar, termasuk dengan Jorginho, Kante, dan Ben Chilwell yang agak bermasalah. Namun pemain-pemain yang dimainkan ini kedalaman skuad yang bagus, yang mewah dari Chelsea, yang membuat mereka tetap menjaga keseimbangan seluruh permainan di lapangan ya. Tidak berkurang ketika 5 pemain ditarik dan 5 masuk, termasuk Azpilicueta yang masuk di sana, Mason Mount yang ada di sana, Loftus-Cheek yang juga ikut dimainkan. Jadi semua ini pemain-pemain yang oke ya, yang ditampilkan oleh Tuchel. Nah, itulah kelebihan dari Chelsea saat ini karena punya skuad atau ya, lebih dalam, lebih kuat. Jadi siapapun yang dimainkan ini tidak ada pengaruh apa-apa, agak berlainan memang dengan Juve, walaupun di sana masih ada Dybala yang masuk, tapi ini sulit mereka bisa berkembang karena dalam tekanan yang luar biasa. 2 flank yang dimainkan oleh Reece James yang juga membuat gol juga bersama dengan Ben Chilwell sebelum dia keluar, ini sulit menjadi kekuatan kelebihan dari Chelsea yang bagus ya, menekan dari 2 sisi wing ini, apalagi ditambah dengan kolaborasi antara Ziyech dan juga dengan Reece James yang sangat bagus. Bagaimana juga kolaborasi yang baik dari Chilwell dan Hudson-Odoi yang terus bersambung, dengan kontrol permainan ada di Jorginho dan juga dengan Kante. Ini yang menyulitkan bagi Locatelli ya, yang ada di sana bersama dengan Bentancur yang bermain untuk Chelsea. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Tuchel ini adalah bermanfaat sekali bagi permainan Chelsea, dan tinggal bagaimana sekarang mereka mempertahankan posisi yang ada di atas. Mereka sekarang sudah unggul gol ya, hanya 1 kebobolan dari 9 kali mereka bisa memasukkan. Ini sudah bagus. Tinggal berpikir bagaimana mereka menghadapi Zenit kemarin yang tertahan imbang dari Malmo untuk bisa meraih posisi di atas juara grup H. Dan saya yakin dengan permainan seperti ini Chelsea bisa mengatasi Zenit. Sekarang bagaimana Allegri kalau bicara di Juventus harus melihat juga pertandingan terakhir melawan Malmo, tapi mereka bermain di Turin di stadion Juventus. Saya yakin mereka bisa menang. Namun posisi kedua itu menjadi opsi terakhir, bahwa mereka sulit untuk, ketika mereka kalah kemarin dengan skor yang telak, ini petaka besar buat mereka karena mereka harus siap menerima posisi runner up dan akan bertarung dengan para juara-juara grup nantinya.
Ya, termasuk mungkin menghadapi Bayern Munchen. Ya. Mereka akan siap itu menghadapi Manchester City, Juventus. Tetap harus bersiap. Atau bahkan menghadapi Manchester United juga yang bisa menjadi juara grup. Karena kemarin United itu ketika mereka tanpa Ole, ditangani oleh Karic, mereka bisa menang dengan 2-0 di Villarreal menghadapi tim setempat. Sehingga membuat mereka ini lolos. Ya. Bukan tidak mungkin mereka akan ketemu dengan Juve ketika Juve menjadi runner up. Dan bagi Chelsea, ya, dengan kembalinya Werner, ya, yang sudah membuat gol kemarin, dan juga sudah ada Lukaku di bench walaupun tidak main, ini sangat mengerikan, menakutkan dengan ada 2 pemain nomor 9 yang sudah ada, sehingga opsi, ya, cara bagaimana untuk bisa melepas pemain starting 11 bagi Tuchel itu udah banyak sekarang. Bisa-bisa Tuchel ini akan pusing bukan tidak ada pemain, tetapi kebanyakan pemain top. Sehingga dia harus bisa melihat ini, meramu. Kemarin juga Saul ikut dimainkan ya, ketika ada 5 pergantian. Dan mereka tetap terus menekan, ya. Tidak berkurang sama sekali. Ya. Cara mereka bermain, menyerang, menekan lawan. Ya. Pressing yang sangat kuat, pertahanan yang baik. Ya. Walaupun mereka hanya bermain dengan 3 back, tapi 3 back ini oke. Ya. Dengan kejutan dari Trevoh Chalobah kemarin yang dimainkan, bukan Christensen yang tadi sana. Atau bagaimana coba memainkan Azpilicueta untuk bermain bertiga dengan Rudiger sama Thiago, tapi Tuchel memilih untuk Trevoh Chalobah, dan pemain ini bisa membuat gol pertama untuk membuka keran gol setelah mendapat umpan dengan sodoran ditahan bola dengan dada dari Rudiger dan diselesaikan oleh Chalobah. Jadi selamat buat Chelsea, ya, buat The Blues ini untuk membuat si Nyonya tua ini bukan saja tidak tersenyum, tapi bagaimana mereka, saya sudah katakan kemarin, dibedakin kemudian keluar dengan kecut, ya, karena ini kekalahan yang memalukan. Kalau kalah 1-2, 1-0 oke, tapi dengan 4-0 ini jarang dialami oleh tim besar seperti Juventus. Bahkan di Serie A mereka jarang untuk bisa dikalahkan dengan 4-0. Saya katakan tadi, terakhir di 2017 di final lawan Madrid. Tapi setelah itu ini bagaimana pukulan dahsyat, tamparan buat Allegri dan pasukannya untuk cepat berbenah. Pertandingan terakhir saya yakin mereka menang melawan Malmo dan tetap akan lolos. Dan mereka sudah lolos memang. Bermain kemarin sepertinya agak rileks buat mereka, sehingga itu ada peningkatan dari segi permainan walaupun mereka kalah dengan telak dibandingkan dengan pertandingan pertama. Ya, kalau mungkin mereka belum lolos, ini akan lebih berat, akan lebih menegangkan buat mereka. Tapi apapun itu harus diterima dengan sebuah kenyataan bahwa fakta di lapangan Chelsea lebih unggul. Chelsea lebih baik dibandingkan dengan Juventus, dan wajar Chelsea menyandang predikat sebagai juara bertahan UCL pada musim yang lalu. Bukan tidak mungkin juga mereka akan coba mempertahankan itu pada musim ini. Ketika tim ini tetap terus menjaga tren positif mereka, bukan saja di IPL, tetapi juga di UCL. Selamat buat Anda penggemar Chelsea dimanapun Anda berada, tetapi tidak boleh berbesar kepala, terlalu bereforia, karena akhir pekan mereka akan menjamu setan merah Manchester United yang kemarin bangkit menang melawan Villarreal, dan ini harus tetap waspada walaupun bermain di Stamford Bridge. Ya. Jadi bagi Chelsea, mereka sekarang akan menatap untuk bisa menghadapi siapa lawan mereka di babak 16 besar atau sistem gugur. Ketika mereka menjadi juara grup, mereka harus bersiap untuk menghadapi dengan para runner up. Mungkin di awal Chelsea akan terhindar menghadapi dengan tim sesama Inggris, tapi setelah itu di perempat final, semifinal harus siap. Kalau Manchester City, kemudian dengan MU, dengan Liverpool terus melaju, siap-siap untuk mereka harus berhadapan dengan tim sesama Inggris. Tapi apapun itu harus mereka hadapi dan tetap melanjutkan target mereka untuk bisa mempertahankan apa yang mereka dapatkan pada musim lalu setelah mengalahkan Manchester City 1-0 di babak final. Sampai di sini pembicaraan kita dengan bagaimana superiornya Chelsea saat menaklukkan si Nyonya tua ini yang tidak berdaya, lunglai keluar dari Stamford Bridge dengan 4-0 tanpa kebobolan alias clean sheet. Jangan lupa Anda untuk tetap subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai ketemu lagi. Ciao.